Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana semuanya pada hadir yang dijadwal untuk bimbingan kelompok? Siap hadir. Ya, untuk sekarang bimbingan kelompok teman-teman semangat ya untuk bimbingannya. Dan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau memimpin doa? Ustadz Tapi. Boleh, mangga Dapi. Sebelum memulai kegiatan, pertama-tama kita memulai untuk berdoa. Berdoa mulai. Baik, setelah kita berdoa, alangkah baiknya supaya kita lebih akrab dan lebih kenal, kita masing-masing memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tapi untuk perkenalannya supaya tidak bosan dan tidak jenuh, jadi untuk perkenalannya ada nadanya. Contohnya seperti ini ya. Misalkan nama Bapak kan Bapak Dik misalkan. Jadi gini, ini namanya siapa? Krisna. Nah, misalkan gini ya. Kenalan dong. Dik Krisna. Krisna kesini apa ya? Paham? Paham. Coba kita mulai. Kenalan dong. Dik Krisna. Krisna Pilar. Pilar Fajar. Fajar Tapi. Tapi Fahmi. Fahmi ya itu ya. Berarti ini ada 5 orang ya. Krisna, Pilar, Fajar, Dapi, sama Fahmi. Di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan dari bimbingan kelompok. Ada yang tahu gak bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu tidak? Iya. Siap belum? Oh, belum. Oke. Jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan yang dilakukan ya seperti sekarang kita ini dilakukannya itu secara berkelompok seperti itu. Adapun tujuannya itu dari bimbingan kelompok ya supaya kita dapat memecahkan masalah secara bersama-sama gitu. Itu untuk tujuan dari bimbingan kelompok sekarang kita ini gitu. Nah, misalkan kita akan berbicara mengenai karir, maka tujuannya itu supaya teman-teman dapat merencanakan karir ke depannya seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya, untuk langkah-langkah dari bimbingan kelompok ini nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perencanaan karir. Apa sih perencanaan karir itu? Setelah itu nanti teman-teman akan bermain peran atau role playing mengenai karir-karir yang teman-teman cita-citakan seperti itu. Nah, ini nantinya akan dijadikan satu kelompok ya teman-teman, akan jadikan satu kelompok. Nah, sampai sini cukup dipahami? Paham. Ya, untuk lebih semangat kita ice breaking terlebih dahulu ya teman-teman, untuk supaya teman-teman lebih semangat dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Untuk ice breakingnya tahu kan yang Marina menari di atas menara? Yang Marina menari di atas menara, tahu? Belum. Coba pergerakannya. Marina menari di atas menara. Tahu? Jadi nanti diacak misalkan Marina menari di atas menara, Marina menari. Paham? Paham. Coba untuk melatih konsentrasi juga. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari. Paham? Paham. Jadi nanti diacak ya teman-teman. Coba 1 kali lagi. Marina menari di atas menara, Marina menari. Salah. Cukup pusing ya. Coba sekali lagi diacak ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari, di atas menara, Marina menari. Oke.
Gimana? Kembali bersemangat? Semangat. Semangat ya. Nah, ya karena kembali bersemangat dari penjelasan tadi mengenai tugas teman-teman dan juga nanti kedepannya dalam bimbingan kelompok akan seperti apa, ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau sudah paham mengenai teknis? Sudah paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, jadi nanti teman-teman ya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, jikalau nanti akan ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu mengenai perencanaan karir ke depan gitu ya, atau ke masa depan seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman apakah pernah mendengar atau sudah tahu apa itu karir? Siapa yang tahu boleh acungkan tangan. Oke, berarti udah pada tahu ya apa karir itu. Coba satu orang, siapa ya? Dapi. Apa karir itu, Dapi? Profesi. Ayo, siapa lagi yang mau? Apa itu karir? Kerjaan. Ya, pekerjaan, betul. Apa lagi? Ada lagi? Ya, betul ya. Apa yang Dapi katakan sama Fajar katakan betul, karir itu bisa dibilang sebagai pekerjaan, profesi dan sebagainya. Jadi karir itu merupakan suatu rangkaian kerja dan jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya gitu ya. Dalam jangka waktu yang sangat lama itu bisa dibilang karir. Jadi tadi betul rangkaian kerja gitu ya, rangkaian kerja dan jabatan yang ada pada seseorang gitu. Dan untuk karir ini bisa dibilang itu jangka waktunya itu lama gitu ya untuk karir. Nah, ada yang tahu gak karir itu apa aja sih gitu kan? Kan banyak karir. Coba ada yang tahu, acungkan tangan terlebih dahulu. Apa Guru. aja? Guru, betul. Apalagi? Dokter, betul. Apalagi? Artis, betul. Apalagi? Kuli bangunan. Kuli bangunan karir? Karir bukan. Profesi. Karir bukan. Iya. Betul ya, tadi yang dikatakan untuk karir itu ada dokter, ada guru, ada artis juga gitu ya. Karir sebagai artis gitu kan ya. Nah, itu jangka waktu yang sangat lama seperti itu. Di sini ada yang memiliki cita-cita jadi guru. Oke, ada yang memiliki cita-cita jadi dokter? Saya, Pak. Oke. Banyak ya yang sudah memiliki rencana karir kedepannya yang bisa dibilang rencana yang cukup bagus gitu ya. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru dan sebagainya seperti itu. Nah, nanti ya teman-teman akan bermain peran nih. Contoh tadi yang mau jadi guru itu Pilar. Ya, yang mau jadi dokter itu Fajar. Betul. Ya, nah nanti akan bermain peran ya. Bagaimana cara menjadi guru, bagaimana cara menjadi dokter seperti itu ya. Tapi untuk sekarang penjelasan mengenai karir terlebih dahulu. Tadi untuk pengerjaan karir sudah. Nah, untuk manfaat karir itu sendiri ya, karir juga apa ya, dalam merencanakan karir itu tentu pasti memiliki manfaat-manfaat yang sangat besar gitu ya. Nah, untuk manfaatnya itu salah satunya mendorong pertumbuhan gitu ya, dimana perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja gitu kan. Dengan merencanakan karir yang baik maka akan mendorong untuk kita lebih semangat. Nah, itu salah satu dari manfaat karir gitu ya, manfaat dalam merencanakan karir ke depan seperti itu. Nah, untuk sekarang seperti apa yang tadi dikatakan, mungkin untuk materi mah kalian udah paham ya mengenai apa itu pengertian karir, manfaat dari karir dan faktor-faktor dalam perencanaan karir seperti apa. Mungkin teman-teman udah tahu gitu ya. Untuk sekarang kita bermain peran bagaimana teman-teman memilih karirnya teman-teman. Yaitu tadi ada yang bercita-cita menjadi guru, Pilar, berarti sekarang Pilar berperannya sebagai guru.
Terus ada Fajar tadi bercita-citanya itu ingin jadi dokter. Nah, untuk sekarang berarti Fajar berperan sebagai dokter. Paham? Paham. Oke, apa kabar anak-anak? Baik. Baik, sekarang Bapak akan mengajar mengenai pelajaran sorop ya. Sebelumnya kan belum pernah mengajar tentang sorop ya. Jadi ini pertama kalinya Bapak mengajarkan kepada kalian itu mengenai sorop. Nah, adapun di dalam sorop itu ada yang dinamakan dalam dasar itu isim domir, di mana isim domir itu meliputi huwa, huma, hum, yang berarti huwa itu untuk dia laki-laki tapi satu orang ya. Kalau huma itu dia laki-laki 2 orang, dan hum itu dia laki-laki lebih dari 3 orang atau lebih. Jadi bisa dipanggilnya apa ya, mereka lah. Ini mungkin itu ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Cukup. Oh, oke. Sepertinya kalian sudah mengerti. Kita lanjut. Tapi kok sebelum lanjut ya, Bapak agak pusing ya. Sepertinya pembelajaran kali ini Bapak cukupkan dulu sekian ya. Mungkin Bapak sekarang mau ke dokter dulu ya. Jadi Bapak tutup saja pembelajaran kali ini, ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Tila, boleh masuk? Pagi Pak, Pagi. ada keluhan apa? Ini Pak Dokter, saya agak sedikit pusing-pusing sama sakit perut itu, mual-mual. Oh gitu ya. Boleh saya periksa dulu? Boleh? Boleh berbaring di sini Bapak. Udah Pak, boleh berdiri kembali. Iya. Berbaring. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi, Bapak ini mengalami sakit mah, Bapak betul? Iya, mungkin saya sering mual-mual dan itu larinya itu sampai ke pusing ke kepala. Oh, mungkin Bapak tadi waktu ke sekolah belum sarapan ya, Pak? Iya sih, belum. Oh iya. Ini Pak ada obat untuk sakit dan untuk meredakan sakit Bapak. Dan jangan lupa makannya diatur, terus pola tidurnya juga diatur. Sekarang Bapak boleh pulang ke rumah istirahat. Dan jangan lupa makan ini 3 hari sehari sesudah makan. Oh, sudah makan ya. Iya Makasih, Pak. Pak. Jangan lupa kencing banyak, air putih. Iya, makasih, Pak. Nah, barusan kita telah melakukan role playing atau bermain peran mengenai karir-karir yang bisa teman-teman pilih ke depan. Barusan ada yang bermain peran sebagai guru, ada yang bermain peran sebagai dokter juga. Nah, Bapak mau bertanya, apa yang dapat teman-teman ambil atau simpulkan ya, yang dapat teman-teman simpulkan dari baik itu dari pengertian karir tadi maupun dari bermain peran tadi gitu ya. Apa yang dapat kalian ambil atau simpulkan dari tadi setelah kita bermain peran? Seperti itu. Siapa yang mau jawab? Boleh. Ya Pak, gini ya, kalau untuk kesimpulan dari bermain peran yang tadi, jadi kita mempunyai gambaran bagaimana ketika kita ketika kita benar-benar memiliki profesi atau memiliki karir yang tadi saya perankan ya. Misalnya tadi saya memerankan sebagai guru. Nah, kita juga sekarang bisa merasakan bagaimana menjadi guru. Nah, ternyata menjadi guru itu mudah-mudah gampang ya, mudah-mudah susah gampang lah gitu. Soalnya
untuk menyampaikan materi itu perlu kita juga mengkaji apa yang kita sampaikan, karena supaya murid-murid kita itu paham dan mudah untuk memahami apa yang dibicarakan kita ya. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih ya. Teman-teman, kesimpulannya sangat bagus ya, dan teman-teman juga sudah dapat mengambil poin inti dari bimbingan kelompok ini seperti itu ya. Ya, di sini teman-teman yang mengikuti bimbingan kelompok sekarang harus bisa merencanakan karir kedepannya mau seperti apa gitu kan. Teman-teman di masa depan akan seperti apa dan sebagainya. Tadi ada yang bercita-cita sebagai dokter, ada yang bercita-cita sebagai guru. Maka kejarlah karir itu gitu ya. Rencanakan dari sekarang secara struktural gitu ya. Harus kemana aja gitu. Kalau pengen jadi dokter, alurnya mau kemana aja nih supaya bisa jadi dokter. Terus kalau mau jadi guru, ikuti alurnya kemana aja nih supaya bisa jadi guru dan sebagainya. Jadi teman-teman yang ada di sini yang mengikuti bimbingan kelompok sekarang, mantapkan karir teman-teman ke depan seperti itu. Rencanakan dari sekarang karir teman-teman mau jadi seperti apa di masa depan. Seperti itu ya. Mungkin untuk bimbingan kelompok kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.